Mitra rasa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa di dalam dunia pertanian ini yang perlu kita ketahui bersama itu adanya musuh dan adanya sahabat petani. Nah, apa-apa yang menjadi musuh petani kita tahu bersama ya, seperti ini ya. Ada hama ya, ada penyakit, ada gulma. Nah, kita bahas satu persatu apa itu hama ya. Hama ini banyak menyerang di tanaman kita, terutama hama itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Kita tahu ada hama pada tanaman padi, ada tanaman jagung, tanaman cabai, tanaman kubis, kemudian juga ada tanaman sayur-sayuran ya. Seperti ya, yang paling banyak mendominasi ya pada hama tanaman kita adalah golongan atau jenis serangga. Ini hampir 75% ini hama kita itu didominasi oleh serangga, 25%. Serangga itu yang ada ulat, kemudian ada walang sangit, kemudian ada jenis kutu-kutuan, kemudian ada wereng ya, kemudian ada trip dan lain-lain ya. Kemudian ada dari moluska, yaitu contohnya ada seperti kicot, kemudian ada mamalia seperti tikus ya, itu dari golongan-golongan hama. Kemudian yang menjadi musuh petani kita adalah penyakit. Nah, penyakit itu adalah sesuatu yang menyerang tanaman, tapi yang bisa kita lihat ini hanya gejalanya. Penyebabnya tidak bisa kita lihat, harus menggunakan kaca pembesar. Biasanya penyakit tanaman ini disebabkan oleh jamur, kemudian virus ya, seperti ini, virus kuning pada tanaman cabai, kemudian juga bakteri ya, bakteri bawah daun pada tanaman padi ataupun pada tanaman pisang yang pada buah ya, ini disebut dengan penyakit. Nah, yang bisa kita lihat adalah gejala serangannya saja, tapi penyebabnya tidak bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah gulma. Gulma itu adalah sesuatu yang menyebabkan tumbuhan tidak kita kendaki keberadaannya di dalam tanaman kita. Karena kita nanam cabai, di situ muncul ya, ada teki-tekian, ada daun lebar, kemudian ada rumput-rumputan. Bahkan kalau kita nanam cabai, di situ muncul tomat, bisa juga keberadaan tomat karena tidak kendaki ini bisa menjadi gulma ya. Ini salah satu gulma ya, yang sangat-sangat sebagai inang dari jenis kutu-kutuan ya. Ini kalau di kita namanya bebadotan atau wedusan ya. Mitra rasa dimanapun Anda berada, itu yang disebut dengan musuh-musuh petani, yaitu hanya hama, ada penyakit, kemudian ada gulma. Kemudian apa ya, ada hama pasti ada musuh petani, pasti ada sahabat. Kalau orang mengatakan ada hama, pasti ada musuh alaminya. Nah, musuh alaminya biasanya disebut dengan sahabat petani. Ini sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat petani. Jadi kalau kita temuan di lapangan, ini bukan hama, tapi ini adalah sahabat petani. Ada predator, ada parasitoid, ada agen hayati, ada pestisida botani. Nah, apa itu predator? Ya, predator, kita sering film predator ya, itu sesuatu yang hama yang besar ya, hewan atau serangga yang memakan hama. Contohnya saja predator itu yang besar-besar, ini ada belalang sembah. Kalau mitra rasa dimanapun Anda berada melihat belalang seperti ini sebenarnya bukan hama, tapi ini adalah sahabat kita, karena ini merupakan musuh alami yang bisa memakan belalang, bisa memakan orang, bisa memakan walang sangit dan lain-lain. Kemudian ada hama seperti ini juga bukan hama, tapi ini adalah sahabat kita. Kemudian ada ular ya, ular ini adalah sahabat kita, ini bisa memakan tikus. Kemudian ada burung hantu, kemudian ada laba-laba. Laba-laba ini bukan hama, tapi adalah sahabat kita.
ini bisa memakan ya wareng, bisa juga memakan hama-hama yang lain, ulat juga bisa. Kemudian ada kepik, ya, ini seperti ini juga bukan hama, tapi ini adalah sahabat kita. Kemudian semut, ya ini juga bisa sebagai sahabat kita. Ya. Kemudian kepiting air, ya ini kepiting air yang ada di sawah, ini juga merupakan sahabat kita. Kemudian ada kepik seperti ini yang larvanya seperti ini adalah sahabat-sahabat kita, atau orang menyebutnya dengan kepik macan. Ya. Biasanya yang kepik yang seperti ini yang berbahaya, ini biasanya adalah jenis-jenis empoaska, ya, biasanya menyerang pada tanaman terong-terongan, ya. Tapi yang jenis seperti ini biasanya adalah sahabat-sahabat kita. Itu yang berasal dari predator, itu dari serangga atau hewan-hewan yang besar, dan ini bisa memakan hama. Kemudian sahabat kita yang kedua adalah parasitoid. Nah, apa itu parasitoid? Itu lebih kecil lagi, yaitu organisme yang menghabiskan sebagian besar riwayat hidupnya dengan bergantung pada atas di organisme inang tunggal, yang akhirnya dia akan membunuh dan serang mengambil makanan dalam proses itu. Nah, misalnya ada parasitoid ulat, dia akan tumbuh di ulat ini, lama-lama nanti dia akan menggerogoti ulat. Parasitoidnya itu kecil seperti ini. Nah, lama-lama ulat ini akan mati. Kemudian ada parasitoid dewasa yang seperti ini, dia akan memakan seperti kutu-kutuan, kemudian juga ada tumo. Nah, ini parasitoid yang kita pakai kaca besar. Ini juga akan tumbuh di pereng, ya, ini juga ada parasitoidnya. Kemudian ada parasitoid telur, ya, ini akan tumbuh di sini, nanti parasitoid ini akan menyerang telurnya sehingga telurnya itu tidak bisa berkembang biak. Ya, ini seperti ini. Ini yang disebut parasitoid. Ya, ini adalah sahabat berarti yang bentuknya itu adalah kecil sekali, tidak sulit untuk dilihat dengan menggunakan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop juga. Kemudian sahabat petani yang ketiga adalah agen-agen hayati. Ya, kita tahu ya ada metarisium. Nah, metarisium ini biasanya khusus untuk digunakan pada hewan uret, ya. Kemudian juga ada uret bisa pada tanaman kelapa atau Oryctes oryzae, ya, atau kewawung. Nah, bahasa Jawanya itu ada kewawung, ya. Kemudian juga metarisium ini memang khusus mengendalikan uret. Kemudian ada juga agen hayati yang BVR atau Beauveria bassiana, ya. Ini bisa kita lihat, sudah kita tahu bersama dengan menggunakan BVR. Ini adalah walang sangit, ya. Kemudian ada wareng, ya. Kemudian juga ada yang berasal dari virus. Kita punya kalau yang dari virus biasanya menyerang pada ulat, ini namanya nuklear polyhydrovirus, ya. Kemudian juga ada yang berasal dari Diocardium atau Trichoderma. Ini salah satu agen-agen hayati yang menjadi sahabat petani, yang kesemuanya ini di lapangan sudah ada semuanya, ya. Tinggal keberadaannya, karena ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian juga perilaku manusia sendiri dalam penggunaan pestisida kimia, ya, ini. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah pestisida botani. Ya, ini nanti akan kita kupas bersama. Nah, biasanya di dalam dunia pertanian, ya, petani dalam mengendalikan hama, ya, ini kadang-kadang hanya bertumpu pada satu jenis pengendalian saja. Yang ini bisa kita lihat, mitra-mitra semuanya, kalau ke lapangan ini biasanya petani hanya mengandalkan satu jenis pestisida. Padahal di dalam konsep pengelolaan hama terpadu ini tidak dianjurkan atau tidak dianjurkan hanya satu jenis pengendalian. Tapi kebanyakan petani ini hanya cara yang digunakan petani, ya, itu kalau ada serangan hama penyakit,
di alam bawah sadar petani, kebanyakan petani di Indonesia ini ya, ini ada patung ya. Saya ambil patung di bawah bayang-bayang racun. Patung ini ada di daerah Brebes, yaitu di daerah, kalau tidak salah ini daerah Brebes, di daerah mana tempat mengambil dulu VCD bayang-bayang racun. Nah, ini patungnya seperti ini, daerah desa Larangan atau sebelahnya Larangan Pak ya. Di dalam bawah sadar ya, petani modern itu kalau sudah pakai capel, pakai tank semprot. Nah, di bawah alam sadarnya itu kalau ada serangan hama penyakit, pasti dalam benak petani ya, dari mulutnya pasti keluar, obatnya apa ya, obatnya apa ya, obatnya apa ya, obatnya apa ya, obatnya apa ya. Itu biasanya di dalam alam sadar petani. Sehingga bagaimana supaya serangan hama penyakit ini segera bisa teratasi, langsung dalam benaknya obatnya apa, obatnya apa, sehingga kita tahu ya, langsung semprot, semprot dan semprot. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya. Ada yang menggunakan dalam skala besar, menggunakan imposan menyemprot, kemudian ada yang pakai sprayer. Kita tahu bahwa penggunaan pestisida ini yang sudah banyak, sedikit banyak bahayanya ini sudah kita rasakan bersama, terutama mengenai sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat petani tadi. Ada predator, ada parasitoid, ada agen-agen hayati, ya ini akan mati semuanya. Nah, ini salah satu bahaya-bahaya pestisida kimia ya. Kita mengulas ya bahaya-bahaya pestisida ini kalau penyemprotan kita tidak bijaksana atau terlalu sembrono istilahnya kalau bahasa Jawanya. Bahkan pencampuran pestisidanya juga ngawur atau tidak tidak sesuai dosis ya, tidak mengacu pada tepat jenis, tepat dosis, kemudian tepat cara, kemudian tepat waktu. Ini akan berbahaya sekali. Salah satu dampak yang di penggunaan pestisida yang tidak bijaksana menyebabkan hama itu tidak mati, tapi hama malah kebal ya. Ini kita lihat ilustrasinya, resisten, hama menjadi kebal, disemprot itu tidak mati tapi malah juget ya. Ini ya, resisten, hama menjadi kebal ya. Kemudian yang selanjutnya resurgensi. Resurgensi ini disemprot ya, hamanya itu malah muncul lebih banyak ya. Semprot sekali berkali-kali akhirnya timbul ledakan hama. Resurgensi, disemprot tidak mati malah timbul hama yang lebih banyak ya. Kemudian yang selanjutnya ledakan hama ya. Yang tadinya bukan hama utama disemprot menggunakan pestisida kimia menjadi hama utama. Contoh koren, pastinya tidak ada koren tapi disemprot terus-menerus akhirnya malah terjadi ledakan, padahal koren tadinya bukan hama yang utama ya. Kita masih ingat ya, ini ya keong ya, atau keong mas. Dulu itu bukan hama yang utama ya, dia dulu datang ya, keong mas ini datang dari India ya sebagai hiasan di akuarium. Ternyata penyebaran itu cepat, perkembangannya cepat sekali lewat telurnya itu, dan sekarang menjadi momok atau istilahnya menjadi hama yang sangat berbahaya, yaitu keong mas. Inilah yang disebut dengan ledakan hama sekunder. Dan ini penggunaan pestisida kimia ya untuk keong ya, atau keong mas ini juga sangat-sangat sulit karena sudah kebal. Kemudian yang selanjutnya adalah matinya musuh alami ya, sahabat-sahabat petani seperti yang saya katakan tadi, seperti belalang sembah, kemudian juga ada laba-laba ini menjadi mati, burung hantu, ular-ular di sawah ini juga banyak mati. Kemudian dampak yang lebih jauh adanya pencemaran lingkungan yang menyemprot banyak hewan-hewan peliharaan kita mati. Airnya juga karena ada aliran ini cara mengurasnya itu juga sembarangan,
menyebabkan pencemaran lingkungan, ya ini. Kemudian yang terakhir bisa menyebabkan gangguan kesehatan, ya misalnya kalau mitra-mitra NASA ya, lihat ya di VCD bayang-bayang racun yang bisa dilihat bayang-bayang racun itu gangguan terhadap kesehatan yang ya menyemprot dengan menggunakan pestisida kimia. Ini bisa kita lihat gangguan pusing-pusing, kemudian ini ada penyakit kulit terutama ya, ini akhirnya seperti ini. Ini gangguan-gangguan kesehatan yang berakibat fatal, ini bisa menyebabkan kematian ya, apalagi penyemprotnya tidak menggunakan masker ya. Nah, di dalam konsep PHT atau pengelolaan hama terpadu ya, melihat bahaya-bahaya pestisida tadi, sehingga ya di dalam mengelola ya ekosistem kita ini yang secara ekonomi sesuai sosial dan sesuai dengan lingkungan ya, konsep PHT ini mampu mengelola ekosistem kita ya, sehingga di dalam konsep PHT atau pengelolaan hama terpadu ini kemudian diatur dalam undang-undang ya. Yang pertama dulu dalam Impres nomor 3 tahun 86 yang dampaknya kita sangat rasakan bersama tahun 86 waktu itu. Ada 57 formulasi pestisida ini dilarang karena bahayanya terhadap musuh-musuh alami, kemudian juga terhadap manusia juga sangat-sangat berbahaya. Kemudian dampaknya ya, 1989 ini ada pencabutan subsidi pestisida sehingga harga pestisida itu tinggi. Kemudian dalam mengelola ekosistem kita menerapkan sistem budidaya tanaman tentang konsep PHT, terutama dalam pengelolaan pengendalian hama. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Ya. Di dalam konsep PHT, ya, dalam mengelola pertanian kita, ini ada memadukan beberapa teknik pengendalian. Ya, di dalam konsep pengendalian, kalau ada hama supaya musuh alaminya ada atau sahabat petaninya itu tidak mati, ini dalam mengelola pertanian kita lewat pendekatan teknik pengelolaan hama terpadu, itu memadukan semua jenis pengendalian yang ada. Yang pertama ada pengendalian budidaya atau agronomi, ada pengendalian varietas tahan, pengendalian fisik, mekanik, kemudian pengendalian hayati, dan yang terakhir menggunakan pestisida kimia. Nah, apa itu pengendalian secara budidaya atau secara agronomis? Ya, misalnya dengan pengolahan tanah, ya, pengolahan tanah dengan pembajakan, kemudian dengan sanitasi, kemudian dengan pemupukan berimbang. Ya, berimbang di sini tidak hanya berimbang NPK-nya saja, tapi berimbang antara makro dan mikro. Ya, umiknya harus berkembang, unsur makronya dan unsur mikronya juga harus berkembang. Kemudian dengan pemangkasan, ya, kemudian juga dengan pemberian musa. Nah, ini termasuk pengendalian secara budidaya atau secara agronomi. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah pengendalian dengan menggunakan varietas tahan. Ya, kita tanam, ya, dulu, ya, ada varietas unggul tahan mereng atau VUTHW. Kemudian ada tahan terhadap penyakit keser, ada yang tahan terhadap penyakit oxalium. Ya, ini tahannya, ya, ini tidak secara genetis saja tapi secara ekologi. Ya, ini bisa kita lihat bersama, ya, dengan menggunakan varietas tahan. Kemudian yang ketiga ini pengendalian secara fisik dan mekanik. Ya, misalnya dengan cara diwatun, diambili, ya, kemudian dengan menggunakan boneka di sawah. Ini untuk mengendalikan burung sampai saat ini belum ada. Itu salah satunya itu dengan menggunakan boneka sawah. Ya, ini dengan cara ditarik-tarik. Kemudian dengan menggunakan pasang perangkap ini juga bisa. Ya, secara fisik dan mekanik ini bisa dikendalikan. Nah, ini kemudian ini dengan menggunakan perangkap seperti metilatlin, ya, kemudian juga diambil kemudian dipites, ini juga termasuk jenis pengendalian secara fisik dan mekanik. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah dengan
pengendalian secara hayati. Nah, pengendalian hayati ini salah satunya untuk supaya terjadi keseimbangan di mana ada hama dan musuh alaminya, supaya musuh alami ini tidak mati ya dengan menggunakan pengendalian hayati ini. Nah, pengendalian hayati ini kita bisa berasal dari tanaman bisa, kemudian dari hewan bisa, dari mikroba bisa. Kalau dari tanaman, Mitra Nasa bisa mengekstrak sendiri, misalnya dengan menggunakan daun tembakau, serikaya, mindi, kemudian jahe, kemudian kunyit, kemudian mauni dan lain-lain. Ini bisa sebagai pengendali hayati. Kemudian yang berasal dari hewan, ya ini bisa tadi saya katakan dengan menggunakan predator, memperbanyak ular, kemudian memperbanyak parasitoid, baik parasitoid dewasa maupun parasitoid telur, ya, atau parasitoid yang lebih besar lagi, ya, ini bisa yang berasal dari kita. Kemudian juga pengendalian secara hayati dengan menggunakan mikrobia atau mikrobia, ya. Mikrobianya itu bisa berasal dari jamur, bisa berasal dari virus, bisa berasal dari bakteri. Contohnya berasal dari jamur itu kita ada BVR, kemudian glio, kemudian metarhizium, ya, kemudian ada Bacillus thuringiensis, ya, kemudian berasal dari virus itu ada yang dari NPV, nucleopolyvirus, ya, bakteri, ya, dari Corynebacterium atau dan yang lain-lain. Ya, ini pengendalian secara hayati. Nah, kalau ingin kita menerapkan pengendalian hayati ya secara sederhana yang sering kita ulang-ulang ya dalam penggunaan pengendalian secara hayati, ini mutlak diperlukan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik itu hukumnya wajib supaya kita bisa melestarikan sahabat-sahabat petani atau musuh-musuh alami ini supaya bisa terselamatkan di situ, ya. Ini jadi bahan organik ini hukumnya wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah konservasi, ya. Kita tidak boleh membakar jerami. Kita bisa menyelamatkan serangga yang terinfeksi, ya, untuk kita berikan lagi, ya, di lapak. Kemudian introduksi. Nah, introduksi ini menambah bahan, ya, atau tanah dengan kandungan mikrobia yang tinggi. Kita ambilkan sebagai contoh, ya, tanah-tanah di bawah rumpun bambu. Biasanya pohon bambu itu kan jarang terkena serangan hama penyakit karena di situ ada tanahnya itu kandungan mikrobanya yang berguna itu sangat-sangat banyak di situ. Nah, itu bisa kita ambil. Misalnya ada serangan pada tanaman cabai yang di situ sangat-sangat di daerah situ itu ada namanya selalu terserang fusarium, mudah menggunakan jenis apapun, tidak manjur, tidak menggunakan fungisida tapi tidak juga bisa terhadap. Ini bisa kita ambilkan tanah dari rumpun bambu atau dari perakaran rumput gaya, kita ambil kemudian kita taruh di situ. Siapa tahu di situ kandungan mikrobia atau yang tinggi ini nanti bisa menyelamatkan tanaman-tanaman kita yang rusak di situ, tanaman cabai atau tanaman kopi. Ini kalau kita secara sederhana ingin menggunakan pengendalian secara hayati. Nah, alternatif terakhir yang kelima, ya, kita baru menggunakan pestisida kimia. Nah, kapan pestisida kimia digunakan? Ya, ini kalau dalam konsep BHT kapan pestisida digunakan? Ini kalau sudah di atas ambang, ya, sudah di atas ambang ekonomi, ya, ini sudah di atas ambang ini, baru kita gunakan. Ini populasi, ya, ini. Kemudian kalau masih di sini, ini tidak, masih. Jadi di sini ini sudah masih terjadi keseimbangan antara hama dan musuh alami ini sudah seimbang. Ini perlu nanti, ya, pengalaman di lapangan, ya, perlu turun ke lapangan kalau ada serangan-serangan berat, ya, sudah mencapai aras luka, kalau sudah di atas ambang ini kerusakan berat. Ini kalau apapun yang kita gunakan, pengendalian apapun yang kita gunakan sudah tidak berfungsi lagi karena antara yang kita berikan dengan hasil ini istilahnya tidak akan mutu, ya, tidak akan
menambah, ya, malah akan menambah biaya. Jadi tidak perlu dikendalikan kalau sudah diaras luka ekonomi. Biasanya kerusakannya sudah di atas 70%, ya. Tapi kalau masih di aras ekonomi atau ambang ekonomi, ini biasanya kerusakannya itu masih 10%. Yang ini alternatif akhir kita gunakan bio. Makanya sejak awal kita menjaga, ya, supaya hama dan musuh alam ini seimbang. Itu dengan apa? Dengan memperbanyak agen-agen hayati, dengan memperbanyak musuh-musuh alami yang ada di situ. Misalnya dengan penyebaran Fuilia bassiana, penyebaran bio, atau penyebaran metalisium, ya, ini yang diharapkan. Ya, ini. Nah, itu, ya, kita bisa di dalam konsep PHT ini kita bisa memadukan semua teknik pengendalian tadi. Mana? Ya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, PT Natural Nusantara kita tahu bersama, kita punya produk yang sangat luar biasa, terutama yang merupakan agen hayati yang berasal dari jamur. Kita punya Natural Bio. Nah, Natural Bio, ya, ini kita kupas, selalu kita kupas, dan aktifnya ada Biocardium sp dan Trichoderma hassianum. Nah, kelebihan dari Natural Bio PT Natural Nusantara ini adalah F1, dan ini sangat bagus untuk mengendalikan penyakit layu, baik jamur maupun bakteri, ya, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Bio ini sangat bagus untuk penyakit-penyakit yang terbawa oleh tanah, ya, selubung, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah. Makanya bio ini sangat kami anjurkan penggunaannya sebelum tanam untuk memperbaiki sisa-sisa penyakit yang ada di dalam tanah. Jadi lebih cenderung ke pencegahan, ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan harapan nanti kalau kita terapi dengan menggunakan bio, tanah-tanah yang mau kita tanam ini kita terapi dengan bio, insya Allah sisa-sisa yang ada di dalam tanah, penyakit-penyakit ini bisa dikendalikan dengan bio. Makanya penggunaan yang paling bagus, ya, bio ini adalah dicampur dengan menggunakan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang. Satu pak bio dicampur 25 kg sampai 30 kg pupuk kandang atau kompos yang sudah matang. Ini penggunaan yang paling ideal, karena memang terapi kita bio itu untuk penyakit-penyakit yang terbawa oleh tanah, di dalam tanah, ya. Insya Allah kalau serangan di dalam tanah ini kita kelola sejak awal, yang menyerang batang, daun, dan buah, ini bisa kita netralisir, bisa kita kurangi. Karena pangkal mula serangan penyakit itu ada di dalam tanah. Karena sisa-sisa patogen penyakit ini ada di dalam tanah. Karena ada percikan air hujan, kemudian ada angin, ya, makanya kita terbawa oleh percikan air hujan, terbawa angin, dia menempel ke batang, ke daun, dan ke buah. Ini, ya, penggunaan yang paling ideal dicampur dengan menggunakan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang, atau bisa dengan super nasa, ya, atau dengan power, ya, atau dengan menggunakan POC nasa, itu dengan cara dikonsorkan atau disiramkan ke dalam tanah, ya. Itu untuk bio. Nah, bio kita tahu, ya, ini sudah berizin, ya, kemudian ini sudah masuk ke dalam Kementan, ya. Kalau di dalam SK Kementan, bio ini masuk nomor 30, ya, bio WP, dan aktifnya ada Biocardium dengan SP 10/10 spora per gram, kemudian Trichoderma hassianum 10/10 spora per gram. Ini jenis pestisida termasuk fungisida biologi dan bentuknya adalah tepung yang dapat disuspeksi. Ini, ya, jenisnya untuk cabai, ya, pertama layu fusarium, tapi untuk jenis penyakit yang lain juga bisa, yang terbawa oleh tanah, ya. Nama pemegang pendaftaran adalah PT Natural Nusantara, nomornya, ya, itu bio. Sekali lagi, ya, bio itu sasarannya untuk
penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah natural BVR. Ya, natural BVR ini bahan aktifnya adalah Beauveria bassiana. Nah, Beauveria bassiana ini sasarannya adalah untuk walang sangit, kemudian untuk wereng, kemudian untuk penderek batang, kutu dan ulat api ini juga bisa. Nah, kalau BVR ini lebih bagus, ini cara penggunaannya adalah disemprotkan, ya, 1 sendok makan per tangki, ya, disemprotkan tiap yang paling bagus sore hari atau bahkan malam hari, karena hama itu menyerang pada malam hari, ya, itu. Nah, BVR ini juga termasuk agen-agen hayati dan merupakan sahabat kita di lapangan juga sudah ada. Nah, ini kita juga sudah berizin ke sana 10/10 spora per gramnya. Kemudian juga di SK Kementan ini nomor 13, ya, itu bentuknya adalah BVR WB, yaitu bahan aktifnya Beauveria bassiana, termasuk insektisida biologi, bentuknya tepung. Kemudian yang paling bagus untuk warna batang atau nilapa fataligen. Ini izin dagang pemegang pendaftaran adalah PT Natural Nusantara, ya. Kemudian yang untuk semprotan kita punya agen hayati yang berasal dari bakteri. Kita punya korin, ini bentuknya juga korin WB, Corynebacterium, ya, penyakit kresek, penyakit gas atau penyakit potong leher pada tanaman padi, ya, ini. Atau untuk penyakit-penyakit pada tanaman-tanaman yang lain, yang ini lebih diformulasikan untuk penyemprotan, ya, ini termasuk bakteri antagonis juga, ya. Kemudian untuk kresek, gas, bercak daun, bisa juga untuk penyakit Laioflavium, dan bahkan di lapangan ini untuk akar gagah pada tanaman kopis ini juga sangat bagus, dan dosisnya cukup 2-4 gram per liternya. Kemudian untuk tanaman padi bisa disemprotkan di umur 14, 28, 42 hari setelah tanam. Kemudian untuk sayuran ini 10-20 hari sekali, ya. Kemudian yang berasal dari tanaman atau insektisida botani, kita punya Pestona. Tapi maaf, Pestona ini masih dalam proses perizinan, ya, karena kandungannya kita ada asedaraktin, risin, alkaloid, sitrat, ananain, nikotin. Nah, ini Pestona ini untuk walang sangit, warna pengerek batang dan biomas. Nah, ini kita masih nunggu. Ini sangat bagus untuk biomas, ini juga bagus biomas Pestona ini, ya. Kemudian Pentana ini butuh-butuhan, ini juga masih dalam proses perizinan, perpanjangan izin, kita tunggu. Dan metilat ini juga bagian perangkap, ya, ini juga berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, ya, dan perekat perata basah, ini juga masih dalam proses, ya. Itu, ya, yang bisa kami sampaikan. Penggunaan pengendalian hama, ya, dengan menggunakan produk dasar ini di lapangan bisa mengurangi serangan atau penurunan bisa sampai 50-80%. Asalkan apa? Asalkan kita tepat jenis, ya, jenisnya tepat. Jangan sampai untuk hama, ya, kita gunakan untuk penyakit, ya, misalnya BVR disemprotkan untuk penyakit layu, ya, tidak tepat jenis, ya. Kalau untuk fungi, untuk jamur, ya, pakai obat jamur, ya. Untuk obat hama, ya, pakai insektisida, ya, itu namanya tepat jenis. Kemudian untuk tumo, ya, kita pakai bukan insektisida lagi, tapi tumo termasuk akarina, ya, pakai akarisida, ya, ini. Kemudian caranya juga harus tepat. Kalau suruh semprotkan, ya semprotkan, kemudian taburkan, ya taburkan, kemudian suntikan, ya suntikan. Kemudian dosisnya, biasanya di situ ada dosisnya berapa, sesuai dosis. Kemudian sasarannya, kemudian waktunya. Waktu yang paling bagus untuk mengendalikan hama itu adalah sore hari,
Ya, kalau mau dicampur dengan pirosinasa ya bagus pagi hari tapi sebelum jam 10 ya, supaya sinar mataharinya belum tinggi ya. Tapi yang paling bagus untuk hama ini adalah sore hari. Tapi biasanya petani kalau disuruh nyemprot pagi nyemprot, kemudian sore nyemprot ya, nanti malam pun nyemprot, aduh itu sulit. Nah ini untuk menghemat tenaga biasanya bisa dicampurkan. Tapi terus terang untuk yang berasal dari agen-agen hayati seperti BVR, bio, kemudian koring, ini tidak boleh dicampur dengan pestisida kimia. Sekali lagi, BVR, koring, bio, ya, ini tidak boleh dicampur dengan pestisida kimia, tapi dengan menggunakan campur pirosinasa hormon, Greensa, ini boleh. Ya, ini bahkan yang paling bagus untuk penyemprotan hama itu malam hari. Ya, banyak petani-petani yang sudah tahu fungsinya pengendali hama ini ya, ini nyemprotnya malam hari. Tapi kalau petani-petani yang males ya, mendingan malam hari itu untuk nyemprot yang lain ya, maksudnya untuk nyemprot benih ya,